PDI Perjuangan hingga kini belum memutuskan nama cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Benarkah setelah puncak peringatan bulan Karno di GBK, nama-nama bakal calon wakil presiden yang ditimang oleh PDIP ini makin mengerucut? Untuk membahasnya sore ini kita sudah bersama dengan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika dan juga Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Bang Deddy Sitoro. Sore Bapak-Bapak. Sore, Bung Toto. Sore Bang Deddy. Oke, sore. Bang Deddy, kalau kemarin setelah perayaan bulan Bung Karno, ini jadi sudah mengerucut belum sih nama bacawa pres bagi pendamping Pak Ganjar? Wah, mau tahu nih. Jumat kita mau tahu, nah sekarang lebih mau tahu lagi Bang, usai kemarin Ya, perayaan. jadi bersabar dulu lah, semua ada prosesnya. Karena kan ini tidak hanya dari sisi chemistry dengan capres, tapi juga chemistry semua partai pendukung dan pengusung gitu ya, dan juga potensi menangnya yang harus dieksplor sangat dalam gitu ya. Jadi saya kira sampai hari ini kita belum belum terlalu dalam gitu, belum fix gitu Mbak. Belum fixnya karena apa nih Bang kira-kira? Pertimbangannya apa? Timbang-timbangnya apa? Kan tadi saya udah sebut, tidak hanya chemistry dengan baca presnya ya, dengan Pak Ganjar, tapi juga diskusi dengan partai-partai yang mengusung dan tentu peluangnya untuk menang gitu. Jadi ya banyak hal, karena PDI Perjuangan ini kan juga punya pola, punya mimpi bahwa pasangan capres-cawapres itu memang mewakili spektrum yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi banyak hal lah yang harus didalami. Apakah karena juga PDIP saat ini juga mungkin masih menimang, salah satunya juga karena kan masing-masing parpol ini mencoba untuk memasukkan nama bacawa pres, kemudian dari PDIP ini bingung nih kira-kira mau masukin nama yang mana dari semua kandidat yang ada? Bingung sih tidak, justru di situ indahnya ya dan seninya saya kira. Kalau cuma satu kan tidak menarik ya Mbak ya. Jadi memang ada beberapa nama yang masuk, tidak hanya dari partai-partai yang bergabung dengan kita, tapi juga kan banyak spektrum lain yang harus dipertimbangkan ya. Dan yang paling penting kan kita pengen menang gitu. Jadi memang Oke. proses pendalamannya butuh waktu. Kalau gitu Bang Deddy ada nama-nama baru yang disebutkan seperti misalnya Pak Mahfud, ada Gus Yakut juga Menteri Agama, terakhir ada nama Pak Andika juga. Ini sebenarnya nama-namanya dari mana? Nama-nama itu ya dari berbagai sumber, dan nama-nama itu kan juga bagian dari 10 nama yang dulu disebutkan oleh Ibu Puan. Mm-mm. Oh oke kalau gitu. Nah kalau gitu sekarang saya ke Mas Toto deh nanya. Mas Toto kalau dari sebelumnya kan disebutkan ada 10 nama bacawa pres ya yang pernah disebutkan Mbak Puan. Nah kemudian terakhir muncul nama-nama baru, ada nama Gus Yakut, ada nama Pak Mahfud, ada nama juga bahkan mantan Panglima TNI. Nah hal ini pertimbangannya apa? Apakah itu termasuk dalam radar 10 nama tadi? Atau di luar justru? Ya, kalau 10 nama yang tahu kan hanya PDI Perjuangan ya, belum pernah di-list begitu kan A sampai Z. Tapi ketika kita masih mendengar 10 nama, kita masih mendengar nama-nama baru misalnya yang sebelumnya tidak disebut lalu sekarang disebut. Artinya ini kalau kita analogikan dalam sebuah kompetisi, ini masih levelnya nih babak perdelapan atau perdelapan final lah, bahkan belum perempat final, belum Masih semifinal. jauh dong artinya. Kenapa? Loh, memang kita belum minggu depan loh memasuki timeline dari pendaftaran KPU ini masih 4,5 bulan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua juga seperti saya sering sebutkan, kalau pertarungannya cenderung ketat, saya meyakini bahwa hampir tidak akan ada satupun pasangan atau capres yang berani memutuskan atau ketika sudah memutuskan pun tidak akan berani kemudian membuka ke publik jauh-jauh hari. Karena itu seperti membuka kartu as terlalu cepat dan itu akan membiarkan lawan itu untuk menggunakan strategi dengan mudah untuk mengalahkan pasangan tersebut. Ini akan kemungkinan bisa menjadi misteri kalau pertarungan tetap ketat di survei sampai menjelang hari H pendaftaran nanti. Oke, artinya takut dibidik dari jauh-jauh hari kalau misalnya sudah diumumkan ya, lawan jadi tahu ya. Dan begini Mbak Adri, yang namanya cawapres itu kan keputusan finalnya harus disepakati oleh seluruh partai yang terbentuk dalam koalisi. Artinya ketika kita sendiri masih berdebat mengenai koalisi-koalisi dari partai yang belum final,
masih ada yang mungkin keluar, masih ada yang kemungkinan masuk. Selama itu pula kita tidak akan mendengar nama pasangan capres-cawapres menjadi final. Oke, tapi apakah bisa dianalogikan selain pertimbangan-pertimbangan yang tadi, salah satunya juga Mas Toto, mungkin nggak ini cara dari PDI Perjuangan untuk bisa menahan partai politik untuk tetap solid mendukung Pak Ganjar sebelum keluar nama bacawa pres? Betul, itu yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya pas koalisinya belum terbentuk final, atau kemudian sudah ada yang menyatakan dukungan, tapi misalnya sudah mendorong nama kadernya untuk menjadi cawapres. Lalu kemudian jauh-jauh hari sudah diputuskan nama yang lain misalnya. Itu kan berpotensi yang pertama membuat partai yang sudah masuk misalnya menjadi kecewa karena jagoannya tidak didukung, Oh, atau oke. misalnya akan menghalangi peluang bagi masuknya partai baru yang misalnya pengen aja nih untuk masuk dalam koalisi Ganjar Pranowo, tapi misalnya masih berharap, tapi ketemu Oke. saya menjadi cawapres ya. Jadi kalau itu sudah ditutup terlebih dahulu, itu malah bukan hanya membuka kartu as dari sisi strategi pertarungan pilpres, tapi menutup Oke. peluang partai-partai baru. Oke, langsung saya tanyakan ke Bang Didi. Bang Didi, dua alasan kuat itulah sehingga kenapa saat ini belum diumumkan nama bacawa presnya? Ya itu satu dari banyak alasan. Tadi kan ada 3, 4 alasan saya sebut Ya. ya. Jadi itu adalah faktor juga yang kita pertimbangkan. Berarti artinya benar ya salah satunya adalah untuk menahan agar partai politik ini tidak pindah ke lain hati ya, tetap bersama PDIP memenangkan Pak Ganjar. Eh, Lebih tepat dibilang harus ada kesepakatan bersama di antara partai-partai yang sekarang Oke. sudah ada Hmm. dan juga nanti suara partai yang mungkin akan bergabung belakangan dengan kita. Jadi kan kita tolak ukurnya adalah tahapan pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Ya, jadi sementara nama-nama yang kemungkinan akan dipilih itu juga kan sebenarnya sudah beredar di publik. Tidak ada nama baru sebenarnya kalau menurut Tapi saya. salah satunya itu mantan Panglima TNI Pak Andika itu nama baru, bukan nama baru jadi, Mbak Dedi? Enggak ada, sudah ada di dalam 10 nama itu, Mbak. Kan jadi Pak apa namanya, ada Pak Andika. Pak Sandiaga Uno, ada Pak apa namanya itu Pak Erick Berarti Thohir, Pak ada Andika juga Ridwan termasuk dalam 10 Kamil. nama itu? Masuk, ada Pak Masuk. Mahfud, ada Pak Andika, ada Pak Menteri Agama, ada PBNU, Oke. ya Berarti sudah ada lengkap beberapa. dong itu 10 nama ya? Sudah, jadi Ah. makanya saya bilang tadi itu nggak nama yang baru juga gitu. Cuma kan memang kita tidak pernah 1 sampai 10 kita sebutkan siapa aja. Oke. Nah, kalau gitu menurut Mas Toto sendiri pertimbangannya kan kalau gitu 10 nama sudah diumumkan ya. Artinya tadi beberapa nama terakhir akhirnya baru diumumkan dan juga datang begitu. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya profil kriteria yang paling diinginkan Bu Mega untuk cocok mendampingi Pak Ganjar? Saya tadi sebenarnya pengen nanya Bang Dedi, nama Pak Prabowo ada nggak gitu sebenarnya dari 10 Ada nama nggak tuh, itu Bang? gitu. Ada, Begini, ada, ada. nah ada Pak kan, Prabowo artinya dan begini. Pak Ahy ada. Oke, silakan Mas Toto. Ada katanya. Artinya begini, memang sekarang saya pikir kalau pertanyaannya juga apakah Ibu Mega sudah mengkerucut kepada 1-2 nama saja, Mas Ganjar apakah sudah mengkerucut 1-2 nama saja, Pak Mardiono mewakili P3 sudah mengkerucut ke 1-2 nama saja, saya pikir belum. Ini memang masih dalam tahapan penjajakan dan ketika kita melihat dalam rentetan peristiwanya muncul nama yang tadinya tidak terlalu disebut, sekarang mulai disebut misalnya, atau kemarin kemudian sebagian menafsirkan nama baru seperti Gus Yakut ataupun Andika, walaupun ternyata Bang Deddy mengatakan sudah masuk sebelumnya. Artinya jangan-jangan PDI Perjuangan sendiri juga masih melakukan proses testing the water, uji Oh, publik, oke. uji kepada konstituen, membaca bagaimana kemudian misalnya lembaga survei mulai memasukkan nama-nama itu tuh yang tadi sebelumnya tidak pernah dimasukkan. Karena Bang Deddy tadi jelas menyatakan ingin menang. Hitung-hitungannya salah satunya itu. Dan saya pikir tidak tepat juga kalau dikatakan sekedar membaca isi hati Ibu Mega lebih serak dengan siapa. Saya yakin Ibu Mega juga berpikir bukan tentang hatinya saja. Ibu Mega ingin menang, Ibu Mega pasti berpikir tentang governing 5 tahun ke depan, Ganjar itu harus cocok dengan siapa, dan pasti pelibatan Ganjar sendiri yang paling penting sebagai capres. Dan Pak Jokowi sebagai presiden yang akan dilanjutkan legasinya pasti juga akan terlibat. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, harusnya PDI Perjuangan ini akan menjadi salah satu partai yang pasti perhitungannya akan harus lebih matang karena sosok yang berpengaruh untuk berkompromi, berdiskusi, memutuskan nama yang tepat. Di situ ada Ibu Mega, ada Ganjarnya sendiri, dan di situ ada Pak Jokowi. Itu yang menurut saya menjadi variabel Jadi yang 3 elemen itu ya faktor penentunya ya? harus kalau ingin menang dan berbicara mengenai memilih sosok yang paling tepat,
untuk campaigning dan menang, untuk governing dan mensejahterakan masyarakat. Oke, nah kalau gitu Bang Deddy kira-kira apakah memang harus menunggu last minute begitu untuk pendaftaran pengumuman bacawa presnya karena kan ini dinanti banget oleh masyarakat. Ya, tidak harus ya. Kita berharap sih lebih panjang waktunya gitu ya. Tapi apapun itu kan kita serahkan pada dinamika yang ada gitu loh. Jadi kita juga tidak terburu-buru dan harap diingat Ibu Mega bukan apa namanya menjadi penentu tunggal ya dari untuk Wapres karena Ibu kan Bu Mega kan pasti juga berbagi pandangan dan aspirasi dengan para partai Oke. pengusung maupun dengan tokoh-tokoh yang lain termasuk dengan Pak Presiden. Nah, tapi Bang Deddy Jadi masalahnya gini, katanya koalisi perubahan nih rencananya akan mengumumkan setelah Pak Anies pulang dari haji nih. Berarti kan artinya dalam waktu dekat. Nah ini nggak khawatir begitu kalau misalnya koalisi perubahan yang umumin duluan? nggak apa-apa, Pak Anies juga 8 bulan lebih maju dari Pak Ganjar kemarin kan. Jadi ya tidak masalah, makanya tadi saya bilang kita berharap juga tidak terlalu lama. Tetapi kan namanya proses politik, di mana PD Perjuangan Ibu Megawati harus menjadi katakanlah solidarity maker di antara partai-partai yang mengusulkan, kelompok-kelompok besar yang Oke, mengusulkan, aspirasi rakyat yang tercermin dalam survei-survei. Tentu kan di sini Ibu Mega harus memainkan apa namanya irama yang semuanya merasa baik. nyaman kira-kira begitu. Kita kan sudah punya calon presiden. Jadi peran Oke. Ibu Mega di sini lebih kepada Nah, memfasilitasi katakanlah kesepakatan bersama gitu ya. Common purpose buat semua oke. partai yang bergabung dengan kita. Oke, kalau gitu ke Mas Toto lagi. Mas Toto, kalau misalnya koalisi perubahan yang duluan mengumumkan nama bacawa presnya, apakah ini kemudian menjadi sebuah eh, keuntungan juga dalam tanda kutip yang dilihat oleh PDIP karena kan melihat pasangan lawan sudah mengumumkan bacawa pres duluan sehingga PDIP bisa menimbang nih kira-kira siapa yang kuat bacawa presnya. Ya, yang pasti Audrey ini jangan kegocek nih kalau kalimat politisi Hmm. akan ada pengumuman cawapres sesudah Mas Anies naik haji, sesudah itu bisa 1 hari, bisa 3 hari, Oh, bisa oke, sebulan. baik, baik. Tapi begini, betul yang tadi diasumsikan oleh Audrey bahwa siapa yang terlalu cepat mengambil keputusan mengenai siapa capres cawapres, semudah itu pula akan bisa dibaca misalnya kombinasi antara kedua nama ini lemahnya di mana, secara Hmm, segmented, secara geografi, dan harus diingat loh, deklarasi yang sudah dilakukan pun misalnya itu masih mungkin berubah sampai detik oke. terakhir pendaftaran KPU karena negara hanya melindungi hak yang tidak bisa diubah lagi itu ketika sudah didaftarkan oleh KPU dan ditetapkan oleh KPU. Jadi Hmm, menurut saya tetap kita akan melihat sebuah dinamisasi yang masih mungkin berubah dan saya kok meyakini ya koalisi perubahan pun hmm, tetap akan berhitung dengan cermat mengamati oke. perkembangan yang masih sangat ketat persaingan di antara 2 atau 3 nama apalagi koalisi perubahan jagoannya ini kalau kita baca di survei selalu ada di peringkat ketiga. Kalau Mas Toto kira-kira nih ya nimbang-nimbang nih dari sekarang, kalau dari sekian banyak nama, 10 nama, mungkin saja di luar 10 nama itu, kira-kira nanti yang akan dibidik, yang dipilih oleh PDIP, bacawa pres dari yang mana nih kira-kira? Unsur elemen apa yang untuk menguatkan Pak Ganjar? Begini, kalau bicara saya kalimatnya kurang tepat loh. Menurut saya tetap yang memilih Ganjar Pranowo. Tetapi adalah sebuah kesepakatan dengan partai-partai karena secara formal yang mendaftarkan adalah partai-partai. Tapi tebakan saya, kalau kemudian kita membaca tantangan global ke depan, apa yang kemudian Pak Jokowi prioritaskan, dan kemudian juga concern dari Ibu Mega termasuk Ganjar sendiri, saya kok menduga tanda kutip ya, orang yang punya latar belakang di bidang ekonomi itu adalah sebuah apa ya nilai tambah yang kemudian akan bisa dilihat sebagai nilai plus buat publik. Kalau mau dilihat tambahan lainnya adalah kita sering berbicara mengenai tantangan di kalangan milenial yang akan menjadi mayoritas pemilih di Oke, 2024 mungkin berasal dari kalangan muda juga. Jadi di situ kalau oke. kalau saya ingin berspekulasi, udah ada 2 variabel tuh, Siapa? punya latar belakang ekonomi dan Eh, kemudian Mileni bisa disebut muda ya muda lah. tadi ya. Kalau gitu siapa Mas Udah Toto makin berarti? mudah. Itu sebenarnya Bang Deddy aja udah bisa Kalau gitu nebak-nebak lah. siapa Bang Deddy? Apakah nama-nama yang dikira-kira oleh Mas Toto itu ada kemarin hadir di di bulan Kalau Bung saya Karno? menduga ya, saya sebutin deh. Ya, ya. Kalau tidak Erick Thohir, Sandiaga Uno. Betul begitu Bang Deddy?
Iya, saya nggak berani mendahului ya. Tapi kalau indikatornya yang disebut sama Mas Toto kan ya memang dua nama itu yang paling. Tapi kemarin nggak hadir dulu tuh dua-duanya. Ya, gimana saya bilang ya? Kita masih menebak-nebak lah. Karena apa? Karena kan tadi saya bilang bahwa perlu pendalaman tidak saja chemistry dengan Pak Ganjar, tetapi juga aspirasi dari partai-partai dan organisasi-organisasi besar, tokoh-tokoh di Indonesia termasuk Pak Jokowi gitu ya. Peluangnya untuk menang di lapangan, kemampuannya untuk menggalang suara, dan tadi terutama juga tentu ada apa namanya, ada kecakapan khusus, apakah itu Oke. ekonomi, apakah menggait milenial dan sebagainya. Jadi banyak faktor, tidak ada yang determinan kalau menurut saya. Semuanya harus menjadi akumulasi dari banyak faktor untuk memastikan kemenangan dan keberlanjutan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke, artinya masih banyak faktor yang ditimang-timang sampai dengan sekarang untuk menentukan bacawa pres pendamping Pak Ganjar Pranowo. Bang Deddy, terima kasih. Mas Toto, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Audrey.